Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para santri, para pemirsa, para jamaah dan seluruh kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita belajar dengan khusyuk, niati ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, diniati thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah membuka futuh al-ma'lumat, yaitu pengetahuan-pengetahuan yang dapat memberi cahaya, dapat menerangi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Tema yang akan kita kaji yaitu fikih puasa dan Ramadan di tengah pandemi. Pengertian puasa. Jadi asyamu lughatan. Puasa secara bahasa itu adalah al-imsaku 'ani syai', yaitu menahan, mencegah sesuatu, kalaman au ta'aman, baik dengan perkataan maupun makanan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Ini dalam konteks Maryam berpuasa, kemudian ia juga dalam hal ini tidak berbicara dengan siapapun. Pada intinya puasa itu mencegah, itu pada intinya. Secara bahasa seperti itu. Nah, kita tarik ke dalam tatanan syariat agama Islam, itu seperti apa makna puasa. Jadi wasyamu syar'an, secara syariat atau secara syar'i puasa yaitu imsakun 'anil muftirati, yaitu menahan, mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dimulai dari terbitnya matahari, ila ghurubi syamsi ma'an niyah, sampai tenggelamnya matahari dengan disertai niat. Jadi tadi terbitnya fajar ya, terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan disertai niat. Itulah hakikat, itulah definisi puasa secara syar'i. Jadi begitu. Jadi menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak jima atau bersetubuh, kemudian yang membatalkan puasa itu pokoknya itu ditahan semua dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengan niat. Itulah hakikat puasa. Jadi puasa harus kita jalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada namanya puasa
beduk gitu, tidak ada. Itu cuma latihan. Tidak ada puasa blekek atau burung beo. Itu latihan saja. Atau puasa puasa sapi, engko nek ning sapi makan ya. Itu semuanya itu latihan. The real puasa ya tadi. Menahan dari hal yang membatalkan puasa dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, disertai dengan niat. Ini saya ambil dari Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhab Al-Imam Syafi'i karya Syekh Mustafa Khin dan Syekh Mustafa Al-Buha serta Syekh Ali Sarbaji. Setiap syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ketaatan yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim itu pasti ada dalil landasan untuk itu. Dalil berpuasa ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ini harus hafal ya. Harus hafal ini. Sedikit kok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam tafsir Jalalain yang saya buka kitabnya lalu saya tulis di sini yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba itu furidu, diwajibkan. Kalau secara bahasa ya kutiba ditulis, tapi maknanya itu diwajibkan. Alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atasmu berpuasa atas orang-orang sebelum kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, ini siapa? Orang-orang sebelum kamu itu maksudnya apa? Minal umam, dari umat-umat yang terdahulu begitu. Mereka juga berpuasa, hanya puasanya ada yang berbeda. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan atau agar kamu bertakwa, atau mudah-mudahan kamu termasuk orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Dalam tafsir Jalalain, al-ma'asi fa innahu yuksiru syahwah allati hiya mabda'uha. Mudah-mudahan kalian terjaga, terhindar dari maksiat-maksiat, karena sesungguhnya puasa itu mampu untuk menahan, mampu untuk mencegah syahwat, yang mana syahwat itu adalah menjadi permulaan untuk melakukan maksiat. Jadi berarti puasa ini salah satu faedahnya untuk mencegah dari kemaksiatan. Wa fi tafsiri Ibnu Katsir, di dalam tafsir Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala, Allah berfirman mukhatiban lil mu'minin, untuk memberitahu, membicarai kepada orang-orang mukmin. Wa min hadzal ummah, atau min hadzal ummah, yaitu orang-orang mukmin dari umat ini. Wa amiran lahum bisyam, dan memerintahkan orang-orang mukmin untuk melakukan amalan puasa atau ibadah puasa. Wa huwa al-imsaku 'ani ta'am wa syarab wal waqa' bi niyatin khalisah lillahi azza wa jalla, yaitu mencegah, menahan dari makan, minum, waqa' bi niyah khalisah, dengan niat yang tulus karena Allah. Jadi puasa itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Bukan puasa untuk naikkan jabatan, bukan untuk riya, bukan untuk
untuk apa itu namanya? Pamer, bukan untuk gengsi-gengsinan. Itu min zakati nafs wa taharatiha wa tanqiyatiha minal akhlaq ar-radhi'ah wal akhlaq ar-radhilah, yaitu karena di dalam puasa itu dapat membersihkan jiwa dan mensucikan jiwa dan membersihkannya, serta merubah menghindari atau mencegah, membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang hina, dari akhlak-akhlak yang jelek. Begitu, itu poin penting di dalam puasa. Jadi setelah puasa kita itu menjadi orang yang baik, menjadi orang-orang yang punya akhlak yang mulia. Di dalam tafsir Quraisy Shihab, dalam tafsir Al-Misbahnya, beliau menjelaskan bahwa kami mewajibkan puasa sebagai upaya pembersihan jiwa, pengekangan hawa nafsu, dan tentu sebagai perwujudan kehendak. Kami melebihkan derajat manusia dari binatang yang tunduk hanya pada insting dan hawa nafsu. Jadi setelah puasa itu makomnya naik, derajatnya naik, minat darajah al-hayawaniyah ila darajah al-insaniyah, dari derajat manusia, dari derajat hewan menuju derajat manusia. Hewan kan mikirnya cuma makan, minum, tapi jima itu bersetubuh. Jadi kalau manusia tidak itu. Nah, itu harus di manage dengan baik, tidak dilakukan dengan sewenang-wenang, sebebas-bebasnya, karena tujuan hidup tidak untuk itu, bukan untuk makan minum. Makan minum itu sebagai wasilah untuk kuat beribadah, itu saja. Kemudian di landasan atau dalil yang kedua dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waqala ya Muhammad akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, al-Islamu anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu apa? Yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan menegakkan sholat. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Nah ini poinnya ini. Wa tasuma Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan berhaji di Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu menempuh jalan menuju Baitullah. Qala shadaqta, lelaki itu berkata, malaikat Jibril berkata, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusadiquhu, kami heran terhadapnya, dia yang bertanya sekaligus membenarkan. Nah, malaikat Jibril sing tanya, malaikat Jibril pun yang membenarkannya. Ini saya ambil dari kitab Syekh Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di dalam tafsir atau di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Ad-Dimyati di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah, bahwa puasa ini adalah puasa Ramadan. Jadi wa tasuma Ramadan ini ya puasa Ramadan. Puasa itu menahan dari yang membatalkan puasa pada siang hari dengan niat dan
awal puasa itu sendiri pada tahun 2 Hijriah, dan selama hidupnya Nabi puasa sampai 9 kali. Menurut Syekh Mustafa Al-Dib Al-Bukhari dan Syekh Muhyiddin Mastu dalam kitab Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawi menjelaskan bahwa puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah sesuai firman Allah pada surat Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Puasa itu adalah ibadah yang dapat tadi mensucikan jiwa dan ruh serta menghapus kesalahan-kesalahan dan penyebab masuk surga. Begitu. Jadi sekali lagi puasa itu harus lebih baik. Bukan kayak di gambar itu, puasa hanya memikirkan makanan. Akhirnya melihat kecoa saja kayak melihat kurma. Kemudian yang kedua, puasa kalau hanya menanti adzan maghrib, yaitu puasanya ya memang karena terpaksa, karena puasanya ya masih level bawah. Akhirnya apa? Ya pengen dan mangan karena haus, lapar, dahaga, pengen dan minum gitu. Wis maghrib belum? Meredakan dan meringankan gejala semaput. Ya karena puasanya berbasis daging gitu. Apalagi tadi menunggu azan ya. Ani, itu suara azan maghrib ya? Bukan Roma, itu azan duhur. Subhanallah, mirip sekali. Begitu. Kemudian syarat wajib puasa. Wa syara itu wujub bisyami salasatu asya'a wa fi ba'di nusakhi arba'atu asya'. Syarat wajib puasa itu ada 3 perkara, dan menurut sebagian salinan matan yang lain itu ada 4 perkara. Al-Islam, 1 Islam. Wal bulugh, balik itu sudah mencapai taraf untuk dibebani ibadah atau perintah. Tandanya orang laki-laki bermimpi, orang perempuan keluar darah atau haid atau menstruasi. Wal aqlu, berakal, orang edan nggak wajib berpuasa. Akalnya itu ya mampu berpikir, membedakan baik, membedakan yang hak dan yang batil. Berakal, ini akal, bisa mikir. Bukan edan uang loh ya, bukan edan ke mall. Memang benar-benar gila karena dia tidak mampu untuk memikirkan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian wal qudratu ala as-shaum, yaitu mampu untuk melakukan puasa. Wa hadza wasakit ala nuskhat salasah, yaitu perkara yang gugur dari tulisan 3 ini. Fala yajibu, maka tidak wajib al-shaumu berpuasa ala addadi dzalika, dalam versi yang lain alal muttasifi bi addadi dzalik, maka tidaklah wajib bagi orang yang terkena lawan dari 4 sifat perkara di atas. Nek orang Islam ya gak wajib puasa, nek durung balik ya nggak wajib berpuasa, nek nggak berakal ya tidak wajib, nek orang mampu sakit ya berarti tidak wajib berpuasa. Itu ya, sama ini saya ambil, saya baca lalu saya kutip dari kitab Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fat At-Taqrib atau Aqaul Mukhtasar fi Syarh Ghayatul Ikhtisar, pengarang Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi Ibnu Al-Ghurabili.
Kemudian fardu puasa. Wa faraidu shaumi arba'atu asya. Fardu puasa atau kefarduan puasa itu ada 4 perkara. Ahaduha an-niyatu bil qalbi. Yang pertama yaitu niat dengan hati. Fa in kana as-shaumu fardhon ka ramadhana aw nadhran fala budda min iqa'in niyah lailan wa yajibu ta'yinu fi shaumil fardhi ka ramadhan wa akmalu niyati shaumihi ayyakula syakhsu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi maka seandainya berpuasa fardu seperti ya puasa Ramadan, puasa nazar, hendaklah saat menghadirkan niat itu dalam hati pada malamnya, dan tentu wajib menentukan puasa fardu seperti puasa Ramadan. Berarti niat itu di dalam hati, kalau diucapkan itu kila itu termasuk kesunahan. Nawaitu itu diucapkan shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati gitu. Itu sunnah. Niat dalam hati diucapkan sunnah. Sedangkan ini harus ditentukan puasa apa, puasa Ramadan, puasa apa, Senin Kemis itu harus tentu ya. Ramadan tadi berarti sudah disebut, berarti sudah niat puasa Ramadan gitu. Harus ditentukan niatnya begitu. Itu rukun yang pertama apa? Fardu yang pertama. Niat. Yang kedua, menahan dari makan dan minum. Wathani al-imsaku anil akli wa syurbi wa inqalal al-ma'kulu wal masyrabu inda ta'amudi. Dan fardu puasa yang kedua dari yang 4 tadi atau yang keempat adalah menahan dari makan dan minum meskipun hanya sedikit sesuatu yang dimakan atau diminum halnya disengaja. Berarti kalau makan minum disengaja walaupun sedikit itu berarti batal puasa nih ya. Tapi kalau lupa ya itu beda lagi. Fa in akala nasiyan aw jahilan lam yuftir in kana qariba ahdin bil Islam au nasha'a ba'idan 'anil ulama wa ila aftara. Maka seandainya puasa kok makan dan minum karena lupa atau jahil, tidak tahu batalnya karena mungkin orang awam atau orang yang baru masuk Islam, berarti itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Ya tadi kemungkinan orang yang tadi itu masih awam dalam agama Islam, atau sekali lagi orang itu baru masuk Islam mau makan daldel orang ngerti ya itu tidak batal. Tapi kalau ngerti ya itu batal ya. Atau dia jauh dari ulama sehingga dia tidak tahu batalnya puasa itu apa ya, tidak tahu. Nah ketika itu berarti dia terus berpuasa saja, tetap sah karena tidak tahu ya, kecuali tahu. Yang ketiga, wasalis al-jima'u abidan. Fardu puasa yang ketiga dari yang 4 yaitu menahan jima' bersetubuh. Wa amal jima'u nasiyan fakal akli nasiyan. Baik jimaknya tadi ya, di siang hari, sore hari, pagi hari,
Yuk deh. Puasa kok malah bersetubuh yuk batal. Adapun jima halnya lupa sedang berpuasa maka hukumnya seperti lupa makan minum. Nek puasa lupa jima tapi dalam keadaan lupa, yaitu dihukumi seperti lupa makan lupa minum, atau puasa tapi makan minum dalam keadaan lupa, sama saja berarti tidak batal puasanya. Tapi kalau iling sadar itu batal. Nomor 4 warabi' ta'ammudul qai'i falau ghalabahul qai' lam yabtul shaumuhu. Fardu puasa yang keempat yaitu menahan dari muntah yang disengaja. Muntah disengaja berarti ya batal. Maka seandainya ada orang yang memiliki kebiasaan muntah bukan disengaja, maka tidaklah lam ya betul shaumuhu, maka tidaklah batal puasanya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, ahaduha wa tsaniha ma wasala amdan ilal jawf. Itu pertama dan kedua adalah sesuatu yang masuk dengan sengaja ke dalam lubang badan yang terbuka atau yang tidak terbuka, seperti rongga mulut, hidung, telinga itu ya. Kemudian ada pori-pori yang nanti masuk ke dalam otak, ke dalam perut, itu akan membatalkan puasa. Seperti infus gitu kan batal. Kemudian tentu makan, minum, kemasukan air di hidung, di telinga dengan sengaja, yaitu membatalkan. Puasa-puasa renan ya, itu berbahaya, bisa berpotensi batal itu. Makanya hati-hati gitu kalau masuk jalan-jalan yang mengarah ke lubang ya, lubang badan yang terbuka tadi. Yang ketiga yaitu al-huknah fi ahadi sabilain, menyuntik di bagian salah satu dari kubul jalan depan, alat kelamin depan maupun dubur, itu akan membatalkan puasa. Nomor 4 arabi al-qai'u amdan, yaitu muntah dengan sengaja, mungkin dilogok-logok terus muntah gitu. Lah, mungkin ada muntah yang tidak disengaja atau dia kebiasaan, mungkin alergi bau bangkai, alergi bau durian, mungkin nggak muntah, itu kan nggak disengaja. Kemudian yang ke al-khamis al-wat'u amidan, yaitu wati, berhubungan badan, bersetubuh dengan sengaja di bagian farji. Kemudian yang ke-6 al-inzal wa huwa khurujul mani, yaitu yang ke-6 inzal, yaitu keluar sperma sebab bersentuhan kulit atau dengan tanpa melakukan jima. Bisa dikatakan onani gitu. Kemudian masturbasi dengan pakai tangan atau pakai alat sehingga mengeluarkan mani. Walaupun tidak melakukan dengan jima, tapi dengan itu kok keluar ya, tentu batal. Apalagi dengan melakukan jima gitu, Astagfirullahaladzim. Maka sangat hati-hatilah, kecuali keluar mani dalam keadaan mimpi, itu tidak batal ya. Kalau dalam keadaan mimpi kan ya enggak batal. Ketemu bidadari kikuk-kikuk ya enggak batal. Yang kemudian yang ke-7 asabi ila akhiril asyrah, 7 sampai ke 10. Yang pertama haid, keluar darah, menstruasi bagi perempuan. Nek laki-laki ya enggak. Ke-8 anifas, nifas itu setelah melahirkan. Al-junun, gila. Jadi gila itu tidak gila itu berarti membatalkan puasa. Biar sampai enggak puasa berarti gilalah. Tapi saya tidak menyarankan untuk gila. Jadi gila yang
tidak disengaja, benar-benar gila, itu membatalkan puasa. Yang terakhir ar-riddah. Riddah itu murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kok keluar dari agama Islam di saat puasa, berarti puasanya batal. Kesunahan berpuasa, wa yustahabu fi shaum salasatu asya. Saya agak lebih cepat. Yang pertama takjilul fitr, yaitu segera berpuasa. Intaha koko ta shaimu huruba syamsi fa in syakka wala yu'ajil fitr wa yusanu ayyuftira ala tamar wa ila fama. Yang pertama tadi menyegerakan berbuka. Seandainya ada orang yang yakin dia berpuasa, kemudian kok sudah datang waktunya berbuka, segera berbuka, tapi ketika tadi dia ragu, maka janganlah menyegerakan berbuka. Lalu disunahkan juga berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air saja. Kemudian yang kedua, wasani takhirus sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Malam yaqa fi syakin, selama tidak ada keraguan. Wa yahsulu sahuru bi qalil akli wa syurbi. Sahur itu bisa sedikit makan atau minumnya, tidak harus banyak. Yang penting niatnya sahur. Wasalis, yang ketiga, yaitu tarkul hujri, meninggalkan keburukan. Al-fakhsh minal kalam al-fakhis fayasunu shaimu lisanahu anil kadhib wal ghibah wa nahwi dzalika syatm wa in syatamahu ahadun falyakul maratain aw salasan ini shaim imma bilisani kama qala an-Nawawi fil azkar aw biqalbihi kama naqalahu Rafi' anil a'immati wa iqtasara alaihi. Ini penjelasannya. Kesunahan yang ketiga yaitu meninggalkan keburukan. Yaitu meninggalkan keburukan dari apa? Ucapan-ucapan yang buruk. Maka hendaklah orang itu ketika berpuasa harus menjaga lisannya dari apa? Berbuat kebohongan, gosip atau ghibah, dan sejenis lainnya seperti marah. Seandainya ada seseorang yang marah sedang dia berpuasa, maka mestilah berkata orang yang berpuasa tersebut 2 kali atau 3 kali dengan ucapan ini shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Apakah dengan lisannya orang tersebut seperti perkara yang telah disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, dengan lisan atau cukup dengan hatinya. Ini shaim, itu ya. Kemudian dalam keterangan yang lain, kesunahan puasa itu diantaranya membaca doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Makan buah kurma. Kurma ya, bukan kuram. Tadi air putih atau ditambah dengan sahur sama. Kemudian qadha dan fidyah. Bagi orang Islam ketika dia tidak berpuasa ini ada qadha atau fidyah. Fidyah berarti memberikan beras atau bahan makan pokok 0,6 kilo atau setara dengan 6 gram. Anak kecil kalau tidak berpuasa dia tidak terkenai qadha dan fidyah. Gila tidak disengaja dia tidak terkenai qadha dan fidyah. Sakit yang ada harapan sembuh dia qadha saja. Jadi kalau ibu, bapak, mbah-mbah yang sakit dan ada harapan sembuh di tahun
mendatangnya atau setelahnya Ramadan berarti dia harus mengkodoknya. Kemudian ketika sakit tidak ada harapan sembuh, hanya membayar fidyah 0,6 kilo atau 6 on. Tinggal ngalihkan berapa hari yang ia tidak bisa begitu. Orang yang sangat tua, dia tidak bisa mengganti mengkodok, tetap dia membayar fidyah saja. Orang yang bepergian, dia bisa mengkodok, mengganti puasanya di hari lain. Kemudian orang hamil menyusui, itu bagaimana? Kalau orang hamil khawatir akan dirinya sendiri, maka dia hanya kodok. Kalau wah, aku tidak bisa ini karena kesehatanku menurun, imun saya menurun, kata si hamil tadi, berarti dia hanya kodok. Khawatir akan dirinya dan bayinya, dia ada dua. Khawatir akan dirinya dan bayinya cuma kodok saja ya. Umpama seorang ibu khawatir akan kesehatan dirinya dan kesehatan bayinya sehingga dia tidak berpuasa, maka dia hanya mengkodok saja. Khawatir akan bayinya, khawatir akan bayinya itu ada dua, yaitu mengkodok dan membayar fidyah. Lalu kalau haid dia kodok saja, kalau nifas kodok saja. Kemudian manfaat-manfaat berpuasa. Manfaat-manfaat berpuasa itu banyak, diantaranya raf'ud darajat, meninggikan darajat. Jadi Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berpuasa. Masya Allah. Yang kedua, takfirul khotiat, penghapus kesalahan atau dosa. Sekali lagi ini manfaat diambil dari kitab Maqasidus Shaum di Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami yang wafat tahun 660. Ini kitabnya ada, nanti silakan dibaca kalau lebih dalam lagi. Yang ketiga, kasrus syahwat, yaitu memalingkan atau mengalahkan syahwat. Jadi puasa itu faedahnya untuk menahan, memalingkan syahwat-syahwat yang ada dalam diri kita. Nomor 4, taksiru sedekah, memperbanyak sedekah. Jadi Ramadan itu kesempatan yang luar biasa untuk memperbanyak sedekah. Mumpung bulan Ramadan, ngasih ke majelis taklim, tadarus, kemudian ke panti asuhan, ke tetangga samping kanan kiri, memberikan takjil, memberikan sedekah, sahur dan sebagainya. Itu kesempatan. Kemudian yang kelima, taufiru ta'ah, memperbanyak menyempurnakan ketaatan. Jadi puasa Ramadan itu syahrul ibadah, baca Quran, kemudian sedekah, kemudian sholat sunnah, kemudian membaca kitab-kitab. Masya Allah, luar biasa, ini banyak digunakan untuk beribadah. Kemudian syukur alim al-khaliyat, yaitu bersyukur, mengetahui akan kenikmatan yang tersembunyi. Masya Allah, puasa ini waktu bisa kita untuk bersyukur yang lebih, ziyadatus syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata nikmat berpuasa itu. Yang ke-7, al-inzijar al-khawatir al-ma'asi wal mukhalafat, yaitu mencegah keinginan bermaksiat dan berlawanan. Artinya sekali lagi puasa itu dapat mencegah kita semua dari kemaksiatan-kemaksiatan atau yang berlawanan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tips berpuasa di tengah pandemi virus corona. Yang pertama, kita harus tidur yang cukup, jangan berlebihan. Full day tidur itu ya nggak baik, berlebihan. Perbanyak makan makanan nabati seperti sayur-sayuran, begitu, buah-buahan. Itu harus diperbanyak untuk menguatkan imun. Kemudian yang ketiga, konsumsi lemak baik.
yaitu makan ikan salmon, minyak zaitun, dan sebagainya. Yang keempat, olahraga riyadhah penting, walaupun hanya senam, walaupun hanya mutar-mutar di depan rumah 1, 2, 1, 2, 3, 4 itu. Kemudian menghindari stres, jangan stres, bingung, galau, itu membuat imun menurun, lemes nanti. Yang terakhir, minum air putih dan suplemen vitamin. Yang terakhir yaitu bagaimana cara menyikapi Ramadan di saat pandemi, yaitu dengan mematuhi 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas di aktivitas apapun di bulan Ramadan. Harus itu, seperti sholat tarawih, buka bersama, bagi takjil, tadarus, ngaji, ngabuburit, ke pasar, ke mall, dan sebagainya harus 5M. Karena ini penting. Sebagaimana yang saya tulis itu kaidah untuk di saat pandemi yang saya tulis sendiri, minal maslah an-nafsiyah atau al-fardiyah ilal maslah al-jamaiyah. Jadi 5M ini bukan 5 miliar ya. 5M ini yaitu itu akan menciptakan kebaikan individual, kita sehat, kita kuat. Itu akan menuju kebaikan kolektif bersama. Jadi tidak sehat sendiri, tapi masyarakat luas juga sehat karena kita sudah menggaungkan dan mengistiqomahkan 5M. Terakhir, mari kita renungkan kata bijak yang sudah saya tulis ini. Salamatul hayah fi hifdzil ta'ah wa tarkil ma'siyah. Keselamatan hidup kita itu terletak di dalam mengerjakan ketaatan. Ketaatan apa dalam hal ini? Yaitu berpuasa. Wa tarkil ma'siyah, dan meninggalkan maksiat, artinya meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa atau hal-hal yang dapat mengurangi pahala-pahala berpuasa. Mudah-mudahan bisa. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan berkah, manfaat dunia dan akhirat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.